Selamat datang di podcast Cerita Mahasiswa bersama saya dan juga teman saya. Kali ini kita akan membahas seputar di mana cerita-cerita mahasiswa itu yang misalnya absurd tapi penuh pelajaran hidup yang habis-habisan kita bahas di hari ini. Hari ini ada cerita yang cukup menarik nih Rosa. Coba bayangin, ketika kamu nih iseng-iseng daftar suatu organisasi di mana di kampus, tiba-tiba jadi ketua nih. Nah, kira-kira jadi ketua apa ya? Kita lihat nantinya ya. Jadi bener-bener nih tanpa pengalaman organisasi sebelumnya. Tapi tiba-tiba dipercaya ngurus komunikasi, ngurusin informasi di dalam suatu himpunan. Gimana ya rasanya? Udah mulai kebayang belum Rosa? Iya sih, bayangin aja. Lo daftar cuma iseng, mungkin buat tambah teman, ramein CV, dikit lah, terus bang, periode 2024 lo dapet jabatan ketua divisi. Aku sih deg-degan ya, bayangin aja tiba-tiba harus ngurus segala hal yang berhubungan sama kominfo, media sosial, publikasi acara, rapat-rapat internal, yang semuanya kamu belum pernah sentuh sebelumnya. Bisa nggak ya? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas kisah kayak gini, lengkap dengan tips, caranya survive dan bahkan sukses tanpa pengalaman organisasi. Pastinya Rosa, nggak cuma survive ya, tapi gimana caranya kamu bisa jadi batu loncatan buat belajar hal-hal baru bukan? Nah, karena kadang di situasi kayak gitu, justru bikin kita sadar potensi yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. So, buat yang lagi galau soal organisasi, jangan kemana-mana, karena cerita ini bisa jadi inspirasi kamu semuanya buat tetap berani untuk mencoba. Stay tune karena di sini kita bakal bahas pengalaman, tantangan, dan pastinya tawa lepas dari cerita-cerita iseng yang ternyata bawa tanggung jawab gede. Let's dive in. Oke, tentunya ini kalian pasti menunggu ya. Siapa nih narasumber kita di podcast kali ini, yang dimana tentunya kalian pasti akan suka dengan pembicara satu kali ini. Mari kita sambut Kak Fian. Baik, di sini kita sudah hadir Kak Fian. Nanti bisa perkenalan terlebih dahulu nih buat teman-teman semuanya supaya tahu nih Kak Fian itu dari mana, asalnya dari mana, dari kampus mana. Coba kita ceritain dulu. Perkenalan dulu nih. Ya, pastinya perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Nama aku Ahmad Afian Hutomo, sering dipanggil Fian. Asal aku dari Sragen. Terus aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tepatnya Fakultas Kebudayaan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan sekarang aku semester 5. Wah, keren sekali nih. Siapa nih yang berasal dari kampus yang sama nih UMS, terutama di prodi PBSI. Wah, keren sekali. Apalagi di prodi PBS ini seringkalinya nanti kita bisa podcast sama-sama, terus nanti juga kita bisa sharing untuk cerita-cerita. Nah, di sini Kak Fian mau menceritakan tentang apa sebelumnya nih? Sebenarnya menarik bukan ya Rosa ya? Sangat menarik nih ceritanya dari Kak Fian untuk bisa menambah pengalaman pribadi maupun pengalaman untuk semuanya yang ada di sini. Jadi, kita dengerin pertama kali untuk Kak Fian menceritakan mungkin sedikit awalan dulu nih sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih. Oke. Ini dimulai dari awal banget apa langsung di-spill aja ini Kak? Spill dikit dulu aja lah. Nanti untuk selanjutnya kita bahas di pertanyaan yang akan kita ajukan nih. Boleh sih. Jadi itu loh Kak, memang sih aku tuh dari dulu tuh nggak ada yang namanya pengalaman organisasi. Terus entah kenapa kok pas awal-awal masuk kuliah, kok aku kayaknya tertarik nih sama organisasi ini. Ya cobalah daftar. Tiba-tiba kok malah diangkat jadi ketua divisi yang dimana itu nggak sesuai sama ranah aku Kak. Iya. So pastinya deg-degan ya pertama kali lagi. Apalagi maba ya. Iya, iya. Pasti itu. Terus gimana nih Kak Fian?
Jadi itu cerita awal-awalnya itu dimulai pada saat masa POMB 2022 yang dimana itu pas acara HMP Ria. Oh, HMP Ria, oke. Pada HMP Ria itu kan setiap tahun pasti ada, itu di setiap masa PMB yang dimana itu nanti acaranya masuk ke kelas perprodi, misalnya HMP PBSI masuk ke ruang kelas HMP PBSI, terus HMP PPKN masuk ke ruang kelas HMP PPKN, yang dimana di situ nanti kita dari HMP itu memaparkan sedikit pentas seni lah, entah pentas seni, terus entah materi yang berkaitan dengan HMP. Jadi tujuannya itu untuk memperkenalkan himpunan kita kepada maba, supaya maba itu lebih tahu, Kak. Terus pas masa POMB 2022 itu kan masa pas dari bidang 3 kayaknya itu nampilin dramanya itu keren ya ini, iya keren ya ini. Dramanya itu enggak yang sekedar drama biasa-biasa gitu, ada pakaiannya juga, pokoknya seru banget lah. Peran orang-orangnya yang meranin drama itu juga mendalam banget, kayak apa ya, menjiwai banget. Jadi kita sebagai penonton tuh merasa terhibur. Apalagi buat maba-maba pasti suka ya kalau ditampilin drama. Terus lanjut, setelah penampilan drama itu perkenalan masing-masing bidang. Dimulai dari bidang 1. Bidang 1 itu ada keislaman. Bidang 2 lanjut. Bidang 2 itu ada BPSDM, penalaran. Terus bidang 3 minat dan bakat, yaitu tadi yang menampilin itu dari termasuk ranahnya bidang 3. Terus bidang 4 pengabdian masyarakat. Nah, ini cocok nih buat mahasiswa yang suka ke masyarakat. Ya, sosial. Iya, itulah. Terus bidang 5 ini yang kaderisasi. Terus juga ada divisi. Untuk divisi Kominfo di HMP PBSI ini jadi satu sama bidang kaderisasi. Entah kenapa kok bisa jadi satu. Padahal divisi Kominfo itu kan mungkin agak berbeda ya. Iya, agak berbeda mungkin. Sama kaderisasi. Iya. Kayaknya kalau Kominfo di PBSI itu kayak job desk kerjanya itu paling berat nih. Jadi kayak dijadiin satu sama kaderisasi aja. Okay. Terus juga kaderisasi di PBSI itu juga kayak lebih ditekanin banget untuk maba-maba ini, untuk mahasiswanya. Jadi Kominfo di kaderisasi ini sangat berpengaruh. Bagus nih, tapi ya dari cerita sebel-sebelannya Kak Viani, lumayan buat nanti siapa yang mau join di HMP-nya PBSI, siapa tahu kalian tertarik. Nah, nanti untuk selebihnya dari kita akan lebih bertanya-tanya nih sama Kak Vian. Pertama-tama nih, kenapa sih Kak Vian ini misal yang Kak Vian rasakan di saat Kak Fiat ini memutuskan untuk mendaftar di himpunan mahasiswa PBSI. Mungkin teman-teman semua pasti ada yang merasa kayak, aku nggak ikut untuk daftar himpunan PBSI karena nanti mungkin di perkuliahan akan mengganggu atau enggak nanti jadi buat pengalaman pribadi atau untuk pengalaman sosialisasi dan sebagainya. Nah, untuk Kak Fiat sendiri, kenapa untuk memutuskan daftar himpunan mahasiswa PBSI ini? Apalagi di saat-saat maba, otomatis kan kalau maba nih takut-takutnya ya kayak pasti kayak aduh deg-degan nih, aku mau ikut ini nanti aku keterima enggak ya, atau enggak misalnya nanti gimana ya aku untuk pembagian antara aku kuliah sama organisasi. Nah, coba ceritain dulu awalannya ini gimana kok bisa memutuskan daftar di himpunan PBSI. Jadi awal-awal aku bisa tertarik dengan HMP PBSI itu ya tadi dimulai pada saat masa POMB. Padahal kan pengalaman organisasiku itu benar-benar nol dan aku paling benci sama organisasi ya, dulu. Minim ya intinya ya. Benci banget sama organisasi dulu tuh.
Jadi intinya benci jadi cinta ya. Itu terus pas masa-masa POMB. Nah, di bidang 3 itu kan tadi nampilin eh, drama lah, ibaratnya drama. Terus juga ada perkenalan, yang dimana kan perkenalan yang pertama itu ada bidang 1 tentang keislaman isinya juga ya terkait tentang keislaman. Terus penalaran PSDM itu yang terkait yang suka sebenarnya yang paling seramah sama prodi kita itu di PPSDM kak, tapi aku daftar di PBSI UMS itu kan ya enggak bener-bener Pure aku suka keinginanku. Sebenarnya kan ranahku itu di olahraga kak, makanya dari dulu itu aku suka banget sama olahraga. Terus milih Kak Fian enggak di PBSI. Ya. Pendidikan olahraga ya. Ya. Harusnya di PON. Ini kalau aku ceritain kenapa kok aku bisa masuk PBSI, ntar kita keluar dari judul dari tema kita dong. Nah, oke lanjut. Terus di situ ada pemaparan dari bidang 3. Bidang 3 itu isinya tentang minat dan bakat. Jadi di bidang 3 itu kita mencari atlet itu buat mempersiapkan atlet-atlet tersebut untuk lomba. Lombanya yang berkaitan tentang olahraga dan seni. Seninya itu ada akustik, terus terus drama juga itu kan termasuk seni. Terus lanjut ke bidang 4. Bidang 4 ya terkait tentang pengabdian masyarakat. Yang suka masyarakat, ya aku suka tapi nggak yang terlalu suka, lebih ke olahraganya. Terus lanjut ke kaderisasi dan pengembangan organisasi dan divisi kominfo. Yang suka banget itu sama organisasi, padahal aku kan nggak ada pengalaman. Nah, iya kan nggak ada pengalaman di organisasi. Aku daftar di HMP ini kan bukan tertarik dengan himpunannya sebenarnya kak, tapi tertarik dengan bidang 3-nya. Yang dimana bidang 3-nya tadi kan terkait dengan minat dan bakat mahasiswa. Formulir disebar, dan di situ itu posisi aku baru punya teman satu, namanya Mas Bimo. Nah, ya Mas Bimo. Lanjutlah, aku tanya ke Mas Bimo, Bim, daftar yuk gitu. Kayaknya menarik nih bidang 3. Yang gas gitu. Ya udah, kita langsung gas aja di situ. Terus juga ada satu temanku yang dari PPSI yang cewek itu Mbak Intan namanya. Intan. Nah, itu. Kan pas itu ikut ngisi kan. Mbak Intannya tanya ke aku, "Ya, gimana? Daftar enggak?" Ya udah, ayo gas. Langsung lah ngisi formulir. Bla 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 bla, langsung kumpulin. Benar-benar semendadak itu ya, Kak? Iya. Sebenarnya pilihan bidangnya itu ada 2. Yang pertama itu aku milih bidang minat bakat, dan yang kedua itu bingung kan mau milih apa. Sebenarnya mau tak samain, mau milih minat bakat lagi, tapi nggak boleh. Ya udah, mau nggak mau aku harus nyari pilihan yang lain. Yang kedua terus aku pilih kaderisasi. Iya, Itu yang kedua itu milih nggak mikir dulu, sembarang milih doang. Iya, sembarang. Kayak mikirnya nanti pasti aku keterimanya di minat bakat nih. Iya kan. Jadilah seiring berjalannya waktu, terus tibalah pada saat wawancara. Ditanyain lah, Pian, pilih bidang apa nih gitu. Minat bakat dong. Terus aku ceritain lah pengalamanku di minat bakat. Aku cerita, Mas, jadi gini Mas, kenapa kak aku milih bidang ini? Itu karena emang aku tuh suka olahraga. Terus juga aku juga ada pengalaman di olahraga. Dulu juga sering ikut turnamen futsal, turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola itu udah tingkat nasional enggak. Terus futsal tuh di SMP, di SMA itu kan sering kan ada turnamen antar
SMA kayak gitu. Ya memang jarang juara sih, tapi sering ikut. Nah itu terus ditanya lah, kalau semisal kamu nggak keterima di bidang yang kamu pilih, kamu milih bidang apa? Bingung lah aku di situ. Sebenarnya aku mau jawab, kalau nggak bidang ini, aku nggak mau masuk gitu. Jadi nggak usah ikut. Iya, mending nggak usah ikut. Soalnya kan aku alasan masuk HMP ini kan juga tertarik sama bidang tiganya, bukan tertarik dengan HMP-nya. Iya, betul. Karena ada olahraga itu. Yoi. Tak kira itu toh, pas awal masuk HMP itu juga kalau kita milih bidang 3, ya udah kita olahraga terus. Kita olahraga, kita tingkatin minat kita, tingkatin bakat kita gitu kan. Ternyata enggak. Terus wawancara itu kan aku milih kaderisasi. Terus kenapa kok milih kaderisasi? Ditanya gitu. Ya kenapa? Bingung lah. Alasannya kenapa? Ya emang pilihanku kan di minat bakat. Terus lanjut ke pilihan kedua, ditanya alasannya. Nggak tahu, terus nggak tak jawab. Terus lanjut ke waktu selanjutnya, waktu pengumuman. Iya. Tiba-tiba diumumin di story Instagram HMP. Iya. Nama-nama yang terpilih terus nanti jadi divisi apa gitu ya. Nah itu tak cari lah namaku, Ahmad Afian Dwi Utomo gitu kan. Bidang kaderisasi, kaget dong. Padahal dari awal kan tertarik dengan minat bakatnya, bukan kaderisasinya gitu kan. Terus aku tanya lah temanku, kan pas posisi pengumuman itu temanku udah nggak, maksudnya bukan cuma Mas Bimo doang, tapi udah nambah kan. Tanyalah ke salah satu temanku, Mas Faiz. Iya, Mas Faiz. Ya, Mas Faiz. Padahal kan dia punya pengalaman organisasi di SMP apa SMA-nya gitu, lupa aku. Itu kan tak tanya pas wawancara tuh, kamu milih apa? Katanya milih minat bakat. Tapi lah pas pilihan kedua milih apa? Terus dia katanya jawab, aku kalau nggak bidang 3 nggak mau Mas ya. Ternyata jawab gitu. Terus ada lagi salah satu temanku, Mas Fauzi, itu juga jawab kalau nggak bidang 3 juga nggak mau. Terus itu kan posisi di plottingnya per bidang itu disamain kan, kayak bidang 1 cowoknya 2, bidang 2 cowoknya 2, kayak disamaratakan. Iya. Jadi kan tahu gitu aku juga jawab gitu pas wawancara, biar aku dimasukin bidang 3 kan. Tapi nggak apa-apa lah, aman. Lanjut, tiba pas Muskar musyawarah kerja. Musyawarah kerja di mana itu reorganisasi pengurus himpunan. Itu kan disebutin urut dari ketua umum disebut siapa, terus ketua bidang 1, sekretaris bidang 1, terus bendahara bidang 1 urut, terus lanjut bidang 2, bidang 3 ini ada aku yang tak incer tuh bidang 3 di ketua divisinya. Ketua divisi dipanggil ketua divisi minat dan bakat 2024, siapa nih gitu. Aku deg-degan banget nih, terus dipanggil Al Fauzi. Terus aku mau pilih apa ini, kalau naik jadi PH apa gitu tuh. Rasanya kayak HP sama lancar. Sakit kan ya. Terus lanjut ke bidang 4 kami siapa gitu. Terus lanjut lagi ke bidang 5, seperti lagi lah dari ketua bidang, lanjut sekretaris bidang, terus bendahara bidang, lanjut ke ketua divisi. Nah, ketua divisi siapa nih? Semoga baik partnerku ini yang sekarang partnerku, semoga aja Mutia gitu loh, biar kalau Mutia ketua divisi paling sekretaris divisi ini nggak mungkin aku, soalnya gitu aku mikirin. Disebutin lah ketua divisi Kominfo 2024 Ahmad Afian. Rasanya otomatis langsung, ya Allah kenapa juga aku gitu ya. Iya kan? Tapi nggak apa-apa.
situ tuh langsung kacau semua, kacau. Aku balik kamar mandi buat apa? Ngusap air mata. Balik kamar mandi ya. Harusnya mau nangis ya. Kok bisa? Dipanggil itu kan masih semua kan. Semua dengan raut wajah yang ceria. Aku paling sedih. Bisa nggak sih tuker aja gitu? Padahal kan dari awal aku udah bilang kalau aku nggak naik ke sesuai dengan keinginanku, mending aku nggak usah naik, mending aku nggak usah jadi pengurus. Terus udah kan, itu terus naik. Nah itu teman-teman itu juga pada nyemangatin. Bisa ya, terus kau tenang, bisa gitu. Sudah selesai terus foto-foto bareng lah apa gitu kan, pelukan gitu lah. Terus aku keluar lagi kamar mandi kan usap lagi kan, usap air mata kan. Terus keluar dari kamar mandi itu aku disamperin mantan ketua bidangku yang pas periode 2023 itu namanya Mas Nopal. Nah itu disamperin Mas Nopal sama ketua bidangku yang sekarang Mas Didi itu di apa ya, berarti itu kayak dibilangin lah, dinasihatin ginian. Aku bilangin Mas Nopal ginian, sebenarnya itu aku pengen naikin kamu ke bidang 3, tapi Bapak Ibu PH nih nggak mau ngelepasin anak-anaknya gitu. Terus kan mau nggak mau ya gimana gitu loh. Terus dia bilang, iki nek aku nggak naikin kamu ya eman-eman telatenmu. Nah kayak gitu lah. Oke nih Kak Fian, untuk terakhir ya. Jadi apa pesan buat mahasiswa lain di luar sana yang mungkin akan ragu terjun di organisasi karena rasanya aku nggak punya pengalaman, atau aku takut sama cutting, atau aku merasa nggak mampu nih nanti keteteran nggak ya kuliahnya sama organisasi, mungkin kayak gitu. Pesan buat mahasiswa, apalagi buat mahasiswa baru ya nih. Buat kalian mahasiswa baru yang mungkin apa ya, anti organisasi, entah karena benci organisasi, karena mungkin apa organisasi itu membuang-buang waktu, nggak guna. Buanglah pikiran kalian ya kayak gitu, ubah mindset kalian. Di organisasi itu nggak seburuk yang kalian pikir sih. Yang pertama itu kalian cari dulu apa ranah kalian, cari dulu apa kesukaan kalian. Nah, di organisasi kalian bisa, misal di organisasi himpunanku ya, itu kalian suka dengan olahraga, terus kalian minatnya olahraga, kalian bisa kembangin olahraga kalian di himpunan itu. Tapi kalau emang nggak ada minat yang seramah dengan diri kalian di organisasi tersebut, kalian join ke organisasi itu bukan hanya untuk ngembangin minat kalian, tapi kalian bisa menambah pengalaman kalian. Bisa menambah relasi. Nah, contohnya kayak aku dulu itu, aku tuh paling anti banget sama ini Kominfo. Terus aku juga orang introvert. Nah, di organisasi kalian bisa kembangin kayak public speaking kalian bisa belajar ngomong di situ. Nah, soft skill kalian bisa berkembang, relasi kalian, yang paling penting relasi sih menurutku. Aku dulu tuh pas mahasiswa baru itu temanku bisa dihitung kali 1, 2, 5 orang kayak di sini tuh pas masuk organisasi temanku lebih dari 50 ya. Di berbagai prodi pasti ada. Ya pokoknya buat kalian yang masih ragu buat join ke organisasi, ya kalian coba aja, pokoknya harus join sih. Kalau kalian wajib join. Kita harus wajib ya. Kalau kalian penasaran, kalau kalian cuma tahu organisasi dari omongan orang itu belum merasakan kayak sensasinya. Nah iya, beda aslinya tuh kita ngerasain sendiri sama
kita dengar dari omongan orang itu berbanding terbalik, sangat beda. Itu sih. Oke, wah keren banget ya. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat para mahasiswa yang masih ragu buat ikutan organisasi. Oke, Kak Fian, terima kasih sudah sharing pengalaman serunya. Mungkin di episode selanjutnya tetap harus mencoba hal-hal baru ya teman-teman. Harus tetap berkembang buat teman-teman semua di luar sana. Jangan pernah ragu, tunjukin kemampuan kalian, soft skill kalian. Jadi kayak seperti pesan-pesan Kak Fian tadi, untuk tidak boleh ragu, untuk langsung aja gabung di organisasi di tempat universitas kalian masing-masing. Jadi intinya pada podcast kali ini ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman semuanya, bahwa kita harus belajar. Ada kesempatan itu datang di saat yang tidak terduga. Dan juga pengalaman organisasi ini mungkin bisa membawa kita ke banyak hal-hal yang baru yang mungkin kita belum pernah rasakan sebelumnya. Jadi untuk di podcast kali ini saya ucapin terima kasih juga bersama besar saya ucapkan kepada Kak Fian. Untuk semoga lain kesempatan kita bisa podcast bareng lagi. Boleh. Oke, kalau gitu saya Nisa dan saya Rosa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.